Terima kasih masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong dan narasumber saya, pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Prof, kita lanjutkan dialog kita, Prof. Prof, ada kemarin saksi yang pada akhirnya tidak datang, saksi dari warga sipil dan juga merupakan saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Tapi akhirnya dibacakan BAP-nya oleh auditor militer di persidangan. Seberapa kuat kalau misalkan di militer, pengadilan militer, Prof, pada akhirnya tidak hadir tapi BAP-nya dibacakan? Apakah ini berpengaruh juga ataupun mungkin mengurangi nilai-nilai kesaksiannya atau bagaimana sebenarnya? Ya, Mas Mario, ini suatu luar biasa. Kesaksian itu prinsipnya langsung memberikan keterangan. Tapi dalam keadaan tertentu bisa memberikan tidak langsung catatan. Yang istilahnya adalah saksi afidavit. Ya. Saksi afidavit, saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Pertanyaannya, kenapa saksi tidak mau disampaikan? Menjaga keamanan. Saya melihatnya seperti itu. Jadi faktor keamananlah, kita luar biasa ini perhatian memiliki. Faktor keamananlah yang menjadikan kesaksian yang prinsipnya harus didengar di persidangan. Karena kesaksian syarat formal itu adalah disampaikan dalam sidang peradilan. Kenapa disampaikan dalam sidang? Biar ada public hearing, mendengar. Betul. Nah, kalau ini memberikan catatan, berarti mengenai apa yang ia lihat ya ini. Berarti catatan itu sahih. Tapi kelemahannya tidak ada suatu perdebatan antara terdakwa dalam satu persidangan. Tapi mempunyai nilai kekuatan yang utuh, sama. Permasalahan memang begini, kalau dalam ilmu pengetahuan dalam fakultas hukum, saksi afidavit itu saksi yang betul mengikat. Tapi belum diuji, tapi mengikat. Nah, karena kalau hadir kan diuji sejauh mana pengetahuan saksi yang bersangkutan. Nah, disinilah sebagai bentuk perkembangan dalam suatu pembuktian saksi afidavit sebagai jalan pintas, jalan alternatif untuk memberikan keterangan walaupun tidak hadir mempunyai kekuatan yang sama dengan saksi yang hadir. Gitu. Oke, walaupun akhirnya hanya dibacakan BAP oleh auditor militer, tetapi kekuatannya tetap sama ya, Prof, ya, dengan yang hadir ya, Prof, ya? Ya, kekuatannya sama. Cuman dalam suatu penasihat hukum harus berpikir, wah kalau seperti itu tidak ada suatu dialog. Karena kesaksian itu biasanya ada dialog. Ya. Sejauh mana pemahaman sampaikan saksi itu betul. Karena nanti apakah saudara terdakwa, apakah betul sampaikan saksi? Mesti cross check, Mas. Aspek cross check itu nggak terjadi kalau seperti ini. Tapi saya kira diberikan sebagai saksi afidavit adalah melihat pertimbangan tertentu sehingga sampai dilakukan satu afidavit. Oke, Prof. Terkait dengan ini sebelum saya kembali ke sidang, ada yang menyebut kasus ini berbagai, ini karena pro kontra, Prof. Ada yang menyebut kasus ini kental dengan keterlibatan warga sipil sehingga menjadi rangkaian penyidikan yang harus diadili di peradilan umum atau pengadilan negeri, bukan di pengadilan militer. Bagaimana, Prof, menjawabnya sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat sebagai bentuk koridor peradilan, ketika suatu perkara yang melibatkan subjek hukum yang tunduk pada peradilan militer dan tunduk pada peradilan sipil, dan perbuatan itu ada terkait, kalau istilah hukumnya anak hukumlah penyertaan bersama-sama, harusnya koneksitas. Koneksitas itu sebagai asas efisiensi dua wilayah hukum peradilan yang digabungkan di dalam perkara yang bersangkutan. Nah, ini yang harusnya terjadi seperti itu. Tapi kalau memang pilihannya kok dipisah yang militer-militer dan sipil-sipil, ya itu putusan pimpinan. Tapi kalau kita melihat sebagai bentuk asas cepat, dua subjek hukum yang berbeda dalam kompetensinya, makanya harus digabung. Yang disebut persidangan koneksitas yang melibatkan unsur sipil dan unsur umum dalam satu sidang bersama-sama. Begitu, Mas. Oke, terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman atas apa yang disampaikan pada hari ini. Semoga ini memberikan masukan, pencerahan juga terkait dengan pengadilan militer yang dilakukan, terkait dengan sidang tuntutan kasus penembakan bos rental mobil. Terima kasih, Prof. Sehat-sehat selalu. Saudara, saya akan ajak Anda kembali ke ruang sidang untuk mendengarkan terkait dengan pembacaan di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Bahwa selanjutnya tim saksi dan tim army masuk ke daerah rest area kilometer 45 dan bertemu dengan mobil Brio yang sedang terparkir di depan Indomaret. Melihat mobil Brio orang terparkir, saksi dan tim keluar dari mobil dan menghampiri pengemudi mobil Sigra hitam yang menabrak saksi. Saat itu
disakiti, dan ketika itu saksi ditodong dengan senjata api oleh terdakwa satu yang berada di dalam mobil Sigra warna hitam dengan mengatakan, "Belangkah lagi, saya tembak." Kemudian saksi mundur, lalu saksi melihat ke arah depan, ternyata terdakwa dua telah ditangkap dan dirangkul oleh anggota tim lainnya. Melihat tersebut, saksi langsung menghampiri dan bertanya kepada terdakwa dua, "Kenapa tadi nabrak saya?" Setelah itu, saksi langsung memukul terdakwa dua menggunakan tangan kanan sisi luar, dan tiba-tiba saksi mendengar suara tembakan sebanyak 5 kali mengarah ke tim saksi, dan selanjutnya saksi dan tim kabur berlindung diri. Bahwa 2 menit kemudian saksi mengintip dan ternyata mobil Honda Brio dan Sigra hitam sudah tidak ada di lokasi. Kemudian saksi masuk ke dalam mobil Avanza putih untuk memegang saudara Ramli yang terkena tembakan. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB, saksi dan tim sampai di rumah sakit daerah Balaraja. Selanjutnya saksi diturunkan saudara Ramli dan menurunkan saudara Ramli dan membawanya ke dalam. Kemudian saksi keluar lagi dan membantu menurunkan almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dari mobil Expander, dan saat itu saksi melihat almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman telah meninggal dunia. Kemudian saksi dan yang lainnya membawa almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman yang sudah meninggal dunia ke dalam rumah sakit. Bahwa penyebab terjadinya penembakan di rest area kilometer 45 adalah mobil rental yang dibawa kabur oleh pelaku, dan 2 GPS sudah copot, melainkan bukan dengan si penyewa yang pertama. Bahwa pengetahuan saksi, syarat untuk melakukan penyewa di rental mobil Makmur Jaya adalah harus ada KTP asli, KK, NPWP, serta pembayaran dilakukan di awal. Kemudian setelah itu kita survei ke alamat tertera di KTP. Akan tetapi apabila di KTP tersebut berdomisili di daerah, harus ada tambahan uang deposito sebesar 3 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang melakukan penembakan almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman yang merupakan sepupu saksi meninggal dunia, dan saudara Ramli yang merupakan tim dari Army mengalami luka tembak. Bahwa luka tembak yang mengenai almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman sampai mengakibatkan meninggal dunia berada tepat di tengah-tengah dada dan lengan sebelah tangan kiri, sedangkan luka yang dialami oleh saudara Ramli di bagian sebelah punggung kanan tembus ke lengan kanan. Bahwa saat disakiti saksi tidak mengetahui pelaku yang menodongkan pistol, akan tetapi awalnya pelaku tersebut berada di mobil Brio. Kemudian pada saat di rest area kilometer 45, ternyata yang membawa senjata api terdakwa satu, dan saksi sempat ditodong saat di pertigaan Seketi dan terakhir di parkiran Indomaret rest area kilometer 45. Bahwa yang mengetahui posisi GPS yang terpasang di mobil Honda Brio adalah saksi 2 almarhum dan saudara almarhum Ilyas Abdul Rahman. Atas keterangan saksi 3 tersebut, terdakwa 1 membantah sebagian. Pada saat di kilometer 45, terdakwa 1 tidak ada menodongkan senjata kepada saksi. Mobil Expander putih yang digunakan saksi 3 dan tim tidak menggunakan plat nomor polisi. Terhadap bantahan terdakwa 1 tersebut, saksi 3 tetap pada keterangannya. Terdakwa 2 membantah sebagian keterangan saksi 3 di kilometer 45. Tujuan dan berapa lama untuk menyewa. Selanjutnya penyewa diwajibkan untuk membayar DP minimal Rp200.000 serta dilampiri fotokopi KTP, NPWP, dan STNK kendaraan milik penyewa. Dan pada saat pengambilan atau serah terima kendaraan mobil penyewa diwajibkan untuk menyerahkan KTP, SIM A, dan NPWP asli. Dan menyerahkan uang deposit yang nantinya apabila kendaraan yang disewa dikembalikan, maka uang tersebut juga akan dikembalikan. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2024, Saudara Ajat Supriyatna menyewa mobil Daihatsu Kaila. Akan tetapi pada tanggal 1 Januari 2025,
Saksi 18, sekira pukul 00.15 WIB, Saudara Ajat kembali ke rental Makmur untuk menukar mobil jenis Honda Brio warna oranye yang saat itu Saudara Mulyadi yang melakukan proses administrasi, sedangkan saksi bertugas untuk melakukan checklist kendaraan dengan mengisi formulir. Selanjutnya mobil Honda Brio warna orange tersebut dibawa oleh saksi 18. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 24.00 WIB saat saksi mau pulang, Saudara Muhammad Agam, saksi 1, datang dan menghampiri saksi sambil berkata, "Pak Cun, bisa ikut narik mobil gak?" Saksi menjawab, "Ya, udah ikut." Kemudian saksi ikut masuk ke dalam mobil Mitsubishi Expander warna putih nopol A1339WO, dan yang ikut pada saat itu adalah saksi almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman, saksi 1 Saudara Samsul Agus alias Agus, Saudara Rizky, Saudara Samsul alias Pak Jenggot, dan Saudara Isra. Selanjutnya saat di dalam mobil almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman berkata bahwa menarik mobil adalah karena ada indikasi 2 GPS yang terpasang di mobil Honda Brio warna oranye tersebut sudah dimatikan dan tidak aktif, hanya tinggal 1 GPS saja. Bahwa pada saat saksi dan tim berangkat mengikuti GPS yang terpasang di mobil Honda Brio warna oranye menuju ke Kecamatan Saketi, dan pada saat di Jalan Raya Serang, Labuhan, almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman mengambil alih kemudi mobil Expander warna putih karena rencananya akan mencegat kendaraan Honda Brio warna oranye di pertigaan dari arah Serang dan arah Kecamatan Saketi. Setelah mobil Honda Brio berwarna orange terlihat melintas, kemudian Saudara almarhum Ilyas Abdul Rahman langsung menyegat kendaraan mobil Brio tersebut dengan posisi mobil Mitsubishi Expander berada di depan kanan mobil Honda Brio dengan posisi menyerong ke kiri. Setelah berhenti, selanjutnya saksi dan tim turun dari mobil dan menghampiri sopir Honda Brio tersebut yang diketahui bahwa sopir tersebut adalah terdakwa 2. Saat itu almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman berdiri di samping sopir mobil Honda Brio sambil memegangi terdakwa 2, akan tetapi terdakwa 2 tetap berada di dalam mobil, dan saat itu saksi mendengar ada teriakan dari dalam mobil Honda Brio, "Gua tembak lu, gua tembak lu." Setelah 1 unit mobil Toyota Sigra warna hitam berhenti di samping Mitsubishi Expander warna putih, dan mobil Sigra tersebut tiba-tiba bergerak mundur dan sempat menabrak saksi 4. Selanjutnya mobil Sigra warna hitam dan mobil Honda Brio tersebut pergi meninggalkan lokasi ke arah Labuan. Bahwa selanjutnya saksi dan tim mengikuti mobil tersebut dengan cara mengikuti GPS yang dipasang di mobil Brio, dan saat itu mobil tersebut sempat berhenti di daerah sekitar Anyer. Kemudian almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman mencari kantor polisi untuk laporan. Kemudian almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman datangi Polsek Cinangka dan masuk bersama dengan saksi 1 dan saksi 2 dengan maksud meminta pendampingan karena mengingat di dalam mobil Honda Brio warna oranye tersebut ada yang membawa senjata sambil menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan BPKP dan STNK mobil Honda Brio tersebut. Akan tetapi anggota Polsek Cinangka tidak berkenan untuk melakukan pendampingan dikarenakan belum adanya laporan polisi yang masuk, dan saat itu petugas tersebut mengira bahwa almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman adalah bagian dari leasing mobil. 8. Bahwa karena tidak mendampingi, selanjutnya saksi dan tim bergerak mengikuti GPS mobil Honda Brio, dan saat di perjalanan saksi 1 menghubungi salah satu anggota ARMY untuk berkoordinasi dengan titik GPS Honda Brio tersebut berhenti di rest area kilometer 45 Bararaja, Merak, Jakarta. Tidak lama kemudian kendaraan yang berisi anggota dari komunitas ARMY tiba di kilometer 45 Tol Merak, Jakarta. Selanjutnya berhenti tepat di samping mobil Honda Brio warna oranye, kemudian disusul dengan mobil Expander, dan saksi dan tim gunakan berhenti tepat di belakang mobil Honda Brio. Selanjutnya saksi turun dari mobil dan berdiri di samping kanan mobil Honda Brio. Saat itu saksi melihat terdakwa 2 dikerumuni oleh tim saksi dan anggota ARMY. Tidak lama kemudian suasana menjadi ricuh dan saksi mendengar suara tembakan dari arah sebelah kiri mobil Honda Brio, tepatnya dari dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Selanjutnya saksi mundur ke belakang samping mobil Honda Brio bersama dengan saksi 1 dan saksi 5. Setelah mundur, saksi mendengar suara tembakan yang kedua, kemudian saksi berlari ke samping Indomaret. Dan saat itu saksi melihat Saudara Ramli jatuh berguling di depan warung kopi, tepatnya di samping Indomaret. Dan saat itu saksi mendengar saksi 1 berteriak, "Maling mobil, maling mobil." Dan kemudian saksi berlari sembunyi
di samping Indomaret dan tidak lama kemudian saksi mendengar letusan tembakan sebanyak 2 kali. Setelah itu saksi mendengar ada teriakan, "Ayah kena, ayah kena." Mendengar teriakan tersebut, saksi berlari menghampiri ke arah depan Indomaret dan masuk ke dalam dan melihat almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman terlentang di lantai sambil mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi dan saksi 5, saksi 6 dan saksi 1 mengangkat saudara almarhum Ilyas Abdul Rahman masuk ke dalam mobil expander warna putih, selanjutnya membawa ke rumah sakit Balaraja. Sesampainya di rumah sakit Balaraja, saksi melihat dokter rumah sakit melakukan tindakan medis kepada almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman sebanyak 3 kali tindakan, dan setelah tidak ada respon dari almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dinyatakan meninggal oleh dokter di rumah sakit tersebut. Bahwa yang menjadi korban penembakan pada tanggal 2 Januari 2025 di rest area kilometer 45 adalah saudara Romli, anggota ARMY, dan almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman. Bahwa setelah penembakan tersebut, saat saksi ikut membawa almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman ke rumah sakit menggunakan mobil expander, sedangkan saudara Ramli dievakuasi ke rumah sakit Balaraja menggunakan kendaraan Avanza warna putih. Bahwa penyebab penembakan di rest area kilometer 45 karena hilangnya sinyal GPS yang terpasang di mobil Honda Brio warna oranye. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman berusaha untuk mengikuti mobil tersebut dan berupaya untuk mengambil. Selain itu, mobil Honda Brio tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal yang digunakan ke arah Sukabumi akan tetapi ke arah Banten. Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan saudara Ramli ditembak oleh pelaku, akan tetapi saksi hanya mendengar suara tembakan dari arah sebelah kiri mobil Honda Brio. Atas keterangan saksi 4 tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Sebentar Pak Auditor. Terdakwa lemaskan dulu terdakwa. Ya, sesuai hukum acara memang para terdakwa harus berdiri sikap sempurna malah, tapi majelis hakim bisa istirahatkan ya. Enggak? Ya, sikap sempurna. Silakan lanjut. Ulangi, istirahat. Lanjut. Terima kasih Yang Mulia. Saksi 5, nama lengkap Samsul Bahri alias Jenggot, pekerjaan karyawan CV Makmur Jaya, tempat tanggal lahir Jakarta 5 Januari 1960, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Kampung Cibeber Girang, RT 03/04, Kelurahan Tenjo Ayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Di depan persidangan, saksi 5 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025, almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman yang merupakan bos saksi, meminta saksi untuk ikut dengan tim dari CV Makmur Jaya, yaitu saudara Agam, saudara Riki, saudara Isra, saudara Samsul Bahri, saudara Acun, saudara Samsul Bahri alias Agus, untuk mengejar 1 unit mobil Honda Brio milik CV Makmur Jaya. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB, saksi dan tim berangkat ke Pandeglang menggunakan mobil expander warna putih. Kemudian saat dilihat di GPS, lokasi mobil Honda Brio milik CV Makmur Jaya tersebut berada di daerah Saketi Pandeglang. Dan saat rombongan sudah mendekati lokasi GPS, mobil Honda Brio lewat. Selanjutnya saksi dan tim mengejar dan menghentikan dengan memotong di depan Honda Brio. Setelah itu saksi almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan saksi 2 turun menghampiri sopir Honda Brio, dan pada saat itu posisi saksi berdiri di samping kiri mobil Honda Brio. Selanjutnya saksi mendengar almarhum Ilyas Abdul Rahman berkata kepada pengemudi Honda Brio, "Dapat dari mana mobil ini?" Dan saksi mendengar sopir Honda Brio tersebut menjawab, "Saya dari anggota, saya tembak nih." Tidak lama kemudian datang mobil Sigra warna hitam berhenti di depan Honda Brio, dan tiba-tiba mobil Sigra tersebut mundur ke belakang dengan kencang dan menabrak saksi 3 dan saksi 6. Dan setelah ada celah, mobil Honda Brio warna oranye dan mobil Sigra warna hitam tersebut langsung pergi. Melihat hal tersebut, saksi dan tim langsung mengejar dari belakang.
bahwa pada saat saksi dan tim mengejar mobil, di dalam mobil Honda Brio tersebut ada yang membawa senjata, sehingga di dalam mobil saksi almarhum Ilyas Abdurrahman, saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4, dan saksi 6 berdiskusi dan sepakat untuk melapor ke polisi. Selanjutnya saksi dan tim mendatangi Polsek Cinangka untuk meminta pendampingan. Setelah almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan yang lain keluar dari kantor polisi, salah satu polisi berkata, tidak berani untuk melakukan pendampingan, kalau perlu Bapak tangkap dulu baru dibawa ke sini. Mendengar perkataan tersebut, saksi dan tim berangkat lagi menuju lokasi mobil Honda Brio ke arah Anyer dan memutar di Cilegon dan akhirnya masuk ke tol arah Jakarta. Bahwa pada saat di tengah perjalanan, saksi 1 menghubungi Army untuk mendampingi dan menyergap di pintu tol Cikupa. Akan tetapi sebelum pintu tol, mobil Honda Brio masuk ke rest area kilometer 45. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB, saksi dan tim sampai di rest area kilometer 45 tol Jakarta Merak, dan saat itu mobil Honda Brio warna oranye sudah terparkir di depan Indomaret. Kemudian mobil dari Army yaitu Toyota Avanza putih parkir di sebelah kanan Honda Brio orange, dan mobil yang saksi dan tim gunakan langsung parkir di belakang Honda Brio warna oranye. Setelah itu rekan dari Army turun langsung memegang terdakwa 2 yang berjaket di samping Indomaret, sedangkan saksi dan tim keluar dari mobil. Setelah itu almarhum saudara Ilyas Abdurrahman datang memegangi orang yang dipiting oleh saudara Agus yang merupakan anggota Army supaya jangan dipukulin massa. Kemudian saksi 3 memegang leher terdakwa 2, kemudian saksi mendengar suara tembakan senjata api dari mobil Siga, lalu orang-orang yang memiting terdakwa 2 melepaskan terdakwa 2 dan lari. Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa 1 turun dari mobil Sigra berjalan ke samping mobil Expander warna putih. Saat itu terdakwa 1 langsung menembak 1 kali ke arah saudara Ramli. Setelah itu saksi yang berada di samping Honda Brio warna oranye berlari ke depan memutar ke samping kiri Honda Brio. Akan tetapi karena orang tersebut memegang pistol dan menuju ke samping kanan mobil Honda Brio warna oranye tepatnya di depan Indomaret, saksi terdakwa 1 yang berada di dalam mobil Daihatsu Sigra menembak ke arah kerumunan tim saksi yang sedang memegangi terdakwa 2. Setelah itu saksi mendengar lagi bunyi tembakan kedua, lalu saksi langsung beralih ke arah SPBU, dan setelah terdengar 4 kali tembakan, saksi melihat mobil Daihatsu Sigra dan mobil Brio kabur. Bahwa setelah mobil Daihatsu Sigra dan mobil Honda Brio kabur, saksi kembali ke depan Indomaret dan melihat saudara Ramli sudah terkapar di jalan, tepatnya di pinggir Indomaret. Kemudian saksi mendengar teriakan, di dalam ada, di dalam ada. Selanjutnya saksi langsung masuk ke dalam Indomaret dan melihat saudara almarhum Ilyas Abdurrahman tertembak di tangan kiri dan dadanya. Kemudian saksi mengangkat saudara almarhum Ilyas Abdurrahman membawa ke rumah sakit Balaraja dengan menggunakan mobil Expander. Bahwa kondisi pada saat saksi dan tim membawa almarhum saudara Ilyas Abdurrahman ke dalam rumah sakit masih hidup, dan saat di perjalanan saudara Ilyas Abdurrahman masih sholawatan, akan tetapi setelah sampai di rumah sakit saudara Ilyas Abdurrahman sudah tidak bergerak lagi. Bahwa atas penembakan di rest area kilometer 45 Baraja Tol Merak Jakarta, yang merupakan korbannya adalah saudara Ilyas Abdurrahman pemilik rental dan saudara Ramli yang merupakan anggota komunitas Army yang masih kritis di rumah sakit. Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa 1 yang berada di dalam mobil Daihatsu Sigra melakukan penembakan, saat itu tembakan tersebut langsung ke arah kerumunan tim saksi yang sedang mengamankan pengemudi mobil Honda Brio. Terhadap keterangan saksi 4 tersebut, terdakwa 1 membantah sebagian, yaitu pada saat di rest area kilometer 45 Tol Merak Jakarta, terdakwa tidak menodongkan senjata kepada saksi 6. Atas bantahan terdakwa 1 tersebut, saksi 6 tetap pada keterangannya. Terhadap keterangan saksi 6 tersebut, terdakwa 2 dan terdakwa 3 membantah sebagian, yaitu pada saat disakiti, saksi 6 tidak ada mengejar para terdakwa, tetapi saksi 6 dan tim sudah posisi menunggu para terdakwa. Atas bantahan terdakwa 2 dan terdakwa tersebut, saksi 6 tetap pada keterangannya. Saksi 7, nama lengkap Agus Zimi, pekerjaan wira swasta, alamat tempat tanggal lahir Garut 31 Januari 1975, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam,
alamat tempat tinggal Buaran Mekarsari RT 01/07 Desa Babakan Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Di depan persidangan, saksi 10 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi tidak kenal dengan ketiga terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB, saksi dihubungi oleh saudara Aidar Ajri melalui aplikasi WhatsApp dan berkata bahwa ada indikasi GPS mobil milik saudara Agam diputus. Kemudian saksi menghubungi saudara Ramli dan setelah bertemu, saksi dan saudara Ramli menuju ke rumah saksi 8. Selanjutnya saksi dan saudara Ramli dan saudara 8 berangkat ke lokasi mobil Honda Brio warna oranye tepatnya di rest area kilometer 45 Tol Merak, Jakarta. Bahwa setelah sampai di rest area kilometer 45 Tol Merak, Jakarta, saksi menunggu saksi 1 dan timnya. Setelah saksi bertemu dengan tim saksi 1, selanjutnya bersama-sama masuk ke dalam rest area secara beriringan, di mana mobil saksi Avanza warna putih berada di depan dan mobil tim saksi 1 Expander warna putih berada di belakang, dan melihat mobil Honda Brio warna oranye parkir di depan Indomaret. Selanjutnya mobil saksi berhenti di samping kanan mobil Honda Brio, sedangkan mobil tim saksi 1 berhenti di belakang mobil Honda Brio. Tak lama kemudian, terdakwa 2 muncul dari lorong samping Indomaret dan langsung saksi rangkul lehernya dan bertanya, mobil dari siapa? Terdakwa 2 menjawab, jangan tangkap saya anggota TNI AL. Kemudian saksi berkata kepada timnya, jangan pukul, jangan dipukul. Tak lama kemudian saksi mendengar suara tembakan dari arah mobil Daihatsu Sigra warna hitam, dan saat itu saksi melepaskan terdakwa dan langsung kabur. Bahwa setelah saksi kabur, saksi mendengar suara tembakan dari arah mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Setelah itu saksi mendengar suara dari saudara Ramli berteriak, tolongin saya Pak Agus. Setelah Daihatsu Sigra dan mobil Honda Brio kabur, selanjutnya saksi dan timnya mendekati saudara Ramli dan langsung membawa saudara Ramli menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih milik saksi ke rumah sakit terdekat. Sedangkan almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dibawa oleh saksi 1 menggunakan mobil Mitsubishi Expander warna putih ke rumah sakit terdekat. Akan tetapi nyawa almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Sedangkan kondisi saudara Ramli sedang dirawat di Rumah Sakit RSCM Jakarta Pusat dalam keadaan kritis. Bahwa pelaku yang melakukan penembakan terhadap almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman adalah terdakwa 1 yang berada di dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Bahwa pertama kali yang terkena tembak adalah saudara Ramli yang saat itu sudah terkapar di samping toko Indomaret, arah ke toilet dengan luka tembak di bagian perut kanan dan bahu kanan. Bahwa pada saat terjadi penembakan di rest area, saksi 4 mendengar 4 kali suara tembakan. Terhadap keterangan saksi 7 tersebut, terdakwa 1 dan terdakwa 3 membenarkan seluruhnya. Terdakwa 2 membantah sebagian keterangan saksi 7, yaitu pada saat di rest area kilometer 45 terdakwa dipiting oleh saksi 7 dan bukan dirangkul. Saksi 7 tidak ada bertanya mobil dari mana, tetapi langsung memiting terdakwa 2. Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi 7 tetap pada keterangannya. Saksi 8, nama lengkap Aidar Ajri. Ulangi, Aidar Ajri. Pekerjaan wira swasta, tempat tanggal lahir Tangerang 20 Agustus 1994. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Kampung Kelapa 2, RT 4/01, Kelurahan Kelapa 2, Kecamatan Kelapa 2, Kabupaten Tangerang. Di depan persidangan, saksi 11 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi 8 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi tidak kenal dengan ketiga terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Bahwa saksi membuka usaha rental mobil PT Ashek Rent Car sejak tahun 2021 di Jalan Gatot Subroto kilometer 8 nomor 9 RT 01/01 Kelurahan Manis Jaya, Kecamatan Jatiluwung, Tangerang Kota. Bahwa ARMI adalah wadah bagi pemilik
para pemilik rental untuk berdiskusi terkait permasalahan yang dihadapi pemilik rental dan saksi membantu apabila ada kendala di lapangan yang mengalami kendala. Bahwa saksi masuk komunitas ARMI sejak April 2024 dan saksi menjabat sebagai anggota dengan tugas dan tanggung jawab adalah saling membantu sesama anggota komunitas apabila ada kendala di lapangan. Bahwa CV Rental Makmur Jaya tergabung dalam komunitas ARMI atas nama Saudara Agam dan Saudara Rizky dan almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 02.13 WIB saksi 1 mengirimkan pesan ke WA grup ARMI dengan berkata, Mayday, Mayday, unit kita dipotong GPS udah dikejar di Pandeglang yang bawa nodong pistol. Setelah melihat pesan tersebut